Kalau di SMA jujur saya sistem tugas malam sih. Iya, emang ya Dia baru SKS. mau belajar. Tapi kalau udah jadi mahasiswa cuma di FKG, kalau di FKG itu ujiannya tuh kayak setiap bulan lah istilahnya kayak ujian. Jadi kayak harus belajar untuk ngangsur untuk nyicil belajar karena nanti bakal keteteran gitu kalau belajarnya baru mau ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, sekarang kembali lagi bersama kita di podcast Bakti Unan 2024 dan kembali lagi dengan aku Irfan Juliandri dengan rekan aku Indah Aisyah. Oke, nah bersama kita dengan narasumber yang keren kita dari Fakultas Kedokteran Gigi. Mungkin untuk kakak-kakak dan abang-abangnya bisa memperkenalkan diri lebih dahulu. Halo teman-teman, aku Niki Horanda Putra dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan kedokteran gigi dari angkatan 2022. Oke, aku kenalin, nama aku Fani Cania, biasa dipanggil Fani. Aku jurusan kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi, aku angkatan 23. Di kedokteran gigi nih. Nah, gimana sih abang dan kakak ini jalur apa sih masuk kedokteran gigi kalau boleh tahu? Mungkin dari aku dulu. Aku dulu jalur SBMPTN. Kalau sekarang namanya UTBK. ya, UTBK, ya, SBT ya. Ya. Sekarang kan namanya beda ya. Jadi Ya. aku dulu jalur SBMPTN itu UTBK. Kalau kakak sendiri? Kalau aku juga jalur SNBT. Sama UTBK. UTBK kayaknya emang pintar ya Rinda gitu. Mungkin bisa di-spill lah gitu berapa skor UTBK atau ujian masuk ke Unan ini biar memotivasi lah gitu kan kita. Ya, mungkin dari Fanny dulu boleh. Aku dulu skor UTBK aku cuma 657. Dari abangnya? Masuk tinggi ya. Ya, Kalau tinggi. tahun aku lulus di 595 nilai aku dulu. Alhamdulillah lulus di FKG. Nah untuk jurusan FKG ini sendiri juga gitu dari abang dan kakaknya juga itu untuk jurusan dan fakultas ini untuk pilihan berapa dan apakah itu sesuai dengan yang diinginkan atau enggaknya gitu? Oke. Kalau dari aku pribadi, jujur sebenarnya jauh sebelum daftar UTBK sama sekali nggak kepikiran untuk masuk di FKG karena awalnya pengennya tuh di kedokteran. Nah kan sebelumnya juga lulus di masuk apa sih namanya eligible. Nah aku masuk eligible dulunya. Nah cuman aku daftarnya di kedua-duanya FK, satu FK UPN Jakarta, satu lagi di FK Unan. Nah cuman karena trauma di awal nggak lulus ya sayangnya, makanya di UTBK-nya main aman aja kan, satunya ngambil FK Unan, satu lagi FKG. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau aku sendiri dulu pilihan pertamanya FKG Unan kalau SNBT, tapi kalau SNBP dulu sebenarnya aku pilih FK Unan sih, tapi kan ketolak gitu kan. Terus aku mikir-mikir lagi, apa aku nggak cocok atau nggak mampu ya di FK, jadi aku kayak gali-gali lagi, ternyata dokter gigi asik juga nih gitu, jadinya aku pilih dokter gigi pertama. Sebagai banyak pilihan kedua nggak sih Pak? Gimana sih kenapa sih kakak dan abang ini ngambil jurusan kedokteran gigi gitu, selain dari tadi yang awalnya mengambil fakultas kedokteran, apa sih alasannya juga ngambil kedokteran gigi bang kak? Mungkin aku jawab duluan. Alasan milih FKG jujur sebenarnya alasan pasti di awalnya sama sekali karena bingung aja pengennya di FK, cuman nggak terlalu berani buat ngambil FK dua-duanya kan, jadi kayak coba ngambil FKG. Dan pilihan satu lagi tuh karena milih FKG itu alasannya karena dulunya saya berminat banget buat jadi bekerja di bagian bedah lah ya. Cuman kemarin tuh disaranin sama keluarga juga, katanya juga di kedokteran gigi juga ada kok bedah yang kayak hampir sama lah sama di FK, makanya kayak saya percaya aja udah saya daftar di FKG. Ternyata emang benar gitu, di FKG itu juga ada namanya spesialis bedah mulut. Nah di sana kayak saya tertarik dan akhirnya setelah mendalami lagi di FKG, saya rasa emang cocok dengan kemampuan saya di bidang kedokteran gigi ini. Berarti nggak salah nggak sih bang, walaupun pilihan kedua FKG-nya gitu kan. Kalau kakak sendiri gimana kak? Sebenarnya dulu kayaknya aku termotivasi gitu dari dokter gigi. Waktu SMP dulu aku pernah
cabut gigi 1 terus nambah gigi 4 buah gitu kan. Terus kayaknya seru nih bantu-bantu orang kayak juga pada masyarakat gitu kan, nama-nama orang. Terus ya jadinya tertarik juga untuk jadi dokter gigi, kepo gitu. Nah, kan udah itu untuk minat dan bakat atau yang keminatan dari kakak dan abang-abang sendiri nih. Nah, untuk persiapan selama mengejar nih kedokteran gigi atau juga dari awalnya dulu milih FK dan akhirnya masuk ke fakultas kedokteran gigi ini, mungkin bisa di-spill lah gitu apa persiapan dan perjuangan keras dari kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Ya untuk aku sendiri dulu kan abis sekolah SNBP itu kayak sedih gitu kan, malam gitu. Emang dramanya itu banyak gitu. Itu kayak ngapain sedih lama-lama, kita harus bangkit gitu kan. Jadi kayak kepikiran mau belajar terus belajar, tiap hari tuh harus kayak bahas soal minimal kayak 5 atau 10 atau bahkan sepaket gitu kan. Terus habis itu juga tingkatin sholat sama ibadah, terus berdoa kan. Nah, kalau dari abang sendiri pun apakah ikut les atau bimbel gitu gitu? Nah itu pasti yang namanya anak SMA ya kayak pengen banget terus ikut semua bimbel yang ada. Mau di sekolah kan juga ada tuh bimbel tambahan, terus bimbel di luar juga ikut. Nah, cuman dari awal tuh kayak nggak tahu kenapa firasatnya udah kayak lebih kayak pasti nggak bakal terima nih di SNM karena FYI itu aku di eligible tuh ya di ranking pertengahan lah, yang nggak terlalu di atas juga tapi nggak ke bawah juga, karena di sekolah aku rata-rata ngambilnya di FK dan FK UNAN dan kayak tidak sadar diri juga kan gitu, tidak sadar diri dulu Kayak pressure gitu. ya, kayak kalau milih di FK UNAN juga di pilihan pertama pas daftar undangan kayak kemungkinannya bakal kecil, makanya ngambil FK UNAN itu di pilihan kedua, pilihan pertama itu di FK UPN Jakarta. Nah karena juga nggak ada alumni di FK UPN jadi otomatis kemungkinan juga kecil kan, maka dari sana kayak udah tutup aja harapan buat terima di SNM. Jadi pas buka SNM nggak lulus ya udah dari awal udah prediksi bakal nggak lulus gitu, jadi kayak ya udah nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu sedih juga, nggak sedih sih karena udah persiapan juga dari jauh hari itu, udah persiapan buat UTBK-nya itu sendiri. Nah tadi kita bahas nih Bang, gimana sih perjuangannya UTBK kan Bang? Nah gimana sih rasanya abang kakak menjadi mahasiswa baru nih, apalagi di Fakultas Kedokteran Gigi pastinya ya, gitu, itu, gitu. Gimana sih Kak rasanya? Jujur senang sih dan juga bersyukur keterima di UNIF sama jurusan yang emang aku inginkan. Terus juga harus beradaptasi sih sama lingkungan baru, jauh dari orang tua. Jadi rantau ya Bang. Kalau Okay. abang sendiri gimana Bang? Pertama pasti kayak karena ini bukan pilihan awal, jadi kayak menjalankan di awal tuh kayak ya udah yang penting saya kuliah dulu, itu kan yang penting ada dulu saya kuliah dulu buat ngisi kekosongan, awalnya mikirnya gitu. Sampai di awal tuh nggak sama sekali nggak ada keminatan sama sekali buat ngejalanin, kan ada berbagai macam bentuk kegiatan ya di FK gitu, ada skills lab namanya, tutorial, ada kampanye. Nah itu awalnya sama sekali, apalagi skills lab tuh saya yang masa SMA kerajinan tangan tuh sama sekali nggak ada kemampuan sama sekali lah di kerajinan tangan, tiba-tiba di kuliah dituntut buat bisa kerajinan tangan. Nah, itu kan pressure banget ya bagi saya di awal masuk di FKG itu sendiri, karena pressure tadi ya ngejalanin aja, sempat berpikir buat ngulang lagi di tahun depan buat ikut UTBK, cuman setelah saya di dalam itu lebih kurang 2-3 bulanan, terus lebih kurang 1 blok lah, kayak ngerasa ternyata di dalam ini juga nggak semenakutkan yang saya pikirkan dulu. Yang saya mikirnya kerajinan tangannya yang saya nggak bisa, ternyata ya selesai juga gitu. Ternyata malah kadang dapat pujian juga kan dari pihak dokter-dokternya di sana, kayak yang dulu yang mikir saya nggak bisa kerajinan tangan, malah di sana kayak dibilang kalau saya tuh mampu buat di kerajinan tangan. Jadi makanya di sanalah saya mikir kalau ya udahlah, kalau saya udah terjun nanggung lagi, umur udah segini, mau ngulang lagi ya sayang di biayanya, umurnya juga, waktunya udah dihabiskan kan. Makanya kayak ya udah saya teruskan aja, dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah nyaman lah di FKG. Nah mungkin itu perjalanannya Rinda. Terus semisalnya nih kan dari masa SMA ke perkuliahan itu ada transisinya gitu. Gimana sih dari
yang mahasiswa baru beradaptasi di lingkungan kampus, dan apakah ada perbedaan nggak sih dari transisi dari SMA ke kampus itu gitu? Mungkin dari kakaknya gimana gitu? Ya beda sih siswa ke mahasiswa. Kayak dari cara belajarnya, dulu saya belajarnya kalau di SMA jujur saya sistem tugas malam sih. Iya, emang ya Jadi baru SKS. mau belajar. Tapi kalau udah jadi mahasiswa cuma di FKG, kalau di FKG itu ujiannya tuh kayak setiap bulan lah istilahnya, kayak ujian. Jadi kayak harus belajar untuk ngangsur, untuk nyicil untuk belajar, karena nanti bakal keteteran gitu kalau belajarnya baru mau ujian, karena materinya itu banyak. Terus juga perbedaannya itu dari cara berpikir kita, terus juga dari beradaptasi kita kan, dulu sama orang tua, terus sekarang udah di Padang ngekos. Oke, mungkin dari abangnya. Oke. Kalau dari aku pribadi, jujur beda banget, karena aku tipe yang dulu di waktu masa sekolah itu tipe yang kalau belajar tuh harus diajarin. Kayak apa-apa tuh kayak harus diajarin gitu. Sebelum diajarin aku nggak bakal paham kalau belajar sendiri gitu. Tentunya beda dong sama kita kuliah, apa-apa harus sendiri, cari jurnal sendiri, terus menelaah sendiri, apa-apa tuh harus dengan atas kemauan sendiri gitu kan. Dan kemampuan sendirinya beda gitu. banget kan, kayak tumpang tindih banget tuh yang buat tuh. Makanya kayak pas awal masuk tuh kayak ngerasa nggak cocok itu di awal tadi, karena itu karena belajar sendiri, apa-apa sendiri, ditambah lagi kan lingkungannya yang baru kan, dari berbagai tempat juga, mereka dari berbagai asal wilayahnya kan. Jadi kayak pas awal tuh susah banget beradaptasi sama lingkungan di FKG itu, karena tipe belajar saya tadi yang seperti itu dengan berubah seperti itu. Jadi kayak benar-benar di awal tuh kayak di pressure banget dalam segala hal gitu. Apalagi ditambah waktu itu juga diamanahin jadi komting pas di awal jadi masuk kan, kayak Berat pasti. Iya, Makin berat pressure-nya gitu awalnya. ada pressure dari dokter, tambah ada pressure dari teman-teman, apalagi dari cutting kan sebagai komting. Iya. Kayak pressure itu berat banget ya, tapi berjalannya lagi kayak udah bisa menyelesaikan diri lah di sini gitu. Oke. Jadi ini kita udah bahas nih Bang tentang fakultas dan juga jurusan Jurusan. FKG ya. Nah, menurut kakak dan Bang gimana sih Bakti Unan gitu? Secara kan spesial sebagai mahasiswa baru lah gitu di mahasiswa Universitas baru. Andalas gitu, dan acara tiap tahunnya Betul gitu. banget, Bang. Mungkin dari abang sendiri gitu, gimana perasaannya pas ikut bakti gitu dan pengalamannya gitu. Oke. Jujur pertama kali ikut bakti itu pertama banget yang saya berkesan pas ngumpul bareng uni apa sih yang kalau Mentor. Sama mentor. mentor sama teman-teman kelompok yang lain. Nah, itu yang paling berkesan. Nah, pas prabakti kan itu sebelum Iya. bakti yang hari pertama tuh kan ada ngumpul sama uninya sama teman-teman dari fakultas lain yang satu kelompok. Nah, itu yang berkesan di sana tuh karena kayak ternyata banyak loh orang-orang yang pengen banget kuliah di Unan, kayak yang bersyukur banget buat masuk Unan tuh. Di sana tuh cerita lah sama teman-teman yang dari fakultas lain kayak gimana mereka masuk ke Universitas Unan ini kayak gimana gitu kan, kayak ngerasa kayak oh iya ya gue masuk di sini bisa masuk dengan tanpa harus ujian mandiri lagi, tanpa harus belajar lagi di UTBK udah langsung lulus gitu. Jadi kayak ngerasa lebih semangat di sana karena itu. Terus juga dengar-dengar cerita dari uninya di Unan kayak gimana, terus banyak cerita di sana. Jadi kayak kesan pertama di bakti di sana tuh saya dapatkan kalau ternyata gunanya bakti, adanya mentor dan segala macam tuh di sana saya dapatnya. Oke, mungkin dari kakaknya gitu, gimana pendapat tentang bakti? Kalau bakti sendiri kan itu pengenalan gitu Iya. Nah, jadi kayak pertama masuk kuliah itu kan kita harus bakti dulu, terus waktu bakti itu kan kayak datang tuh harus pagi banget kan, masih gelap. Iya, gelap gitu. Wah, belum pernah ngerasain kayak gitu juga kan sebelumnya. Terus kalau sama bakti ini acaranya keren-keren banget sih, kayak ada pengenalan UKM itu yang paling seru sih. Nah, mungkin karena itu pendapat dari abang dan kakaknya tentang bakti, mungkin ada nggak sih secil atau momen penting nih dari pas bakti itu sendiri gitu, Susah apa banget kayak lupain dilupain gitu, kayak nggak bisa gitu, harus move on gitu dari bakti itu gitu. Mungkin dari kakak atau abang dulu itu mungkin Ya, silahkan. dari aku dulu paling yang berkesan itu pas bikin mozaik yang kita di lapangan. Oh, mozaik, oke. Berkesan banget tuh karena di sana tuh
keadaannya kan habis hujan, Iya. jadi lapangannya benar-benar Iya. becek. Jadi Becek gitu. ada teman-teman yang dapat bagian yang nggak becek, nah kami yang bagian becek nih yang dapat apesnya gitu kan. Dapat apesnya, kami yang bagian becek ini. Jadi kayak pas mozaik itu kami harus lepas sepatunya lah, kayak mau masuk kan abis itu ada masuk ke audit. Iya, kan, ke masuk audit gitu. audit. Nah kayak emang lumpur-lumpur kaki itu masih ada di kaki gitu. Jadi kayak pas mau masuk tuh kayak di sana lah berkesan, kayak perjuangan banget buat untuk membuat itu aja, itu perjuangan banget. Jadi itu yang paling keinget lah sampai sekarang momen itu. Kalau kakak sendiri gimana kak? Sama sih sama Bang Vicky, waktu bikin yang mozaik itu Kiraya itu kan kami juga kehujanan gitu kan, becek-becek gitu. Saya juga dapat yang bagian becek gitu. Jadi kayak pakai plastik kan, pakai juga di kaki plastiknya. Terus waktu itu habis itu panas gitu sih, jadi kayak capeknya gitu. Tapi ternyata hasilnya kayak wah anjir. Udah ekspektasi gak sih? Gitu. Tadi kita udah ngomong tentang bakti Oke. bang. Nah, Sekarang nih apa sih gimana sih rasanya bang sama kakak kuliah di UNAN, dan setelah menjalaninya tuh apa sih rasanya keistimewaan di UNAN gitu, kayak wih kayak gini ternyata UNAN gitu, Gitu. kayak kita Apakah- rasanya kayak ya, ada ada- ekspektasi gitu. ada ekspektasi atau culture shock sendirinya di UNAN gitu. Mungkin dari kakaknya dulu. Shocknya sih dari teman-temannya sih. Kalau di FH itu banyak kan temannya juga banyak yang dari luar ternyata. Jadi kayak budaya kita tuh beda banget gitu kan. Jadi harus menyesuaikan juga sama teman-teman. Jadi yang biasanya SMA pakai bahasa Minang jadi bahasa Inggris. Iya gitu. Mungkin Ada yang ngerti bahasa iya Minang? ada iya. Mereka juga kepo sama bahasa Minang. Oke aja. Itu kalau ada Bang Niki. Iya, mungkin hampir nggak jauh beda ya, karena pasti yang culture shock pertama banget tuh dari teman yang beragam tadi. Karena teman yang beragam tadi kayak kita nggak sengaja ngomong Minang, terus mereka Iya, kayak nggak tahu gitu apa gitu. Iya. oh ya barusan, oh iya dia orang bukan orang Minang, jadi kayak harus menyesuaikan lagi, kayak harus sebenarnya kalau dibilang mereka harus menyesuaikan ke Minangnya sepenuhnya nggak juga, karena kan harusnya kita juga yang ngerti ini ya, butuh proses kan buat bisa bahasa Minang itu dengan paham aja bahasa Minang itu kan butuh proses panjang ya. Kayak kalau dibilang mereka harus dengan beradaptasi dengan kita, tidak juga, jadi kita juga yang harus beradaptasi dengan mereka gitu. Terus culture shocknya lagi itu mungkin awalnya saya nggak tahu kalau FK gitu kuliahnya di Jati. Jadi kayak gini di sini langsung di manisnya gitu. Iya, saya mikirnya ya semuanya ada di sini gitu. Saya mikirnya di sini. Pas saya tahu ternyata FK gitu itu kayak rada shock juga gitu. Oh FK gitu di bawah ya gitu. Kayak, ya jadi kan tuh ya culture shock juga dulu di awal karena kuliahnya jauh kan. Kadang ada kuliah umum ke atas, jadi kan Bolak-balik gitu ya. Bolak-balik, apalagi bawa motor kan, hujan-hujan di atas hujan, tiba-tiba panas. Iya. Itu sih Coba ya. yang apa namanya Bikin itu ya cerita Iya. gitu. Nah, dari penjelasan dari abang dan kakak ini kan juga tentang culture shock dan kultur dari teman-teman yang berbeda nih. Untuk sebagai anak perantauan nih yang jauh dari keluarga atau lagi dari kakaknya ngekos dan abangnya juga gitu. Terus bagaimana sih rasanya berkuliah jauh dari orang tua atau sebagai anak rantau lah gitu di Padang gitu sendirian gitu. Mungkin bisa dijelaskan apa gimana perasaannya Ya, selama di bagian iya gitu, banyak homesick kah atau gimana gitu. Jujur sih waktu awal-awal emang kayak homesick, pengen pulang aja gitu. Tiap hari pengen pulang tapi nggak bisa. Jadi kayak masih awal-awal tuh jiwa masih tinggal di rumah rasanya. Jadi ngampus tuh cuma kayak jalani aja, kayak ya mengalir aja kayak, tapi jiwa tetap di rumah. Pengen pulang terus. Tapi sekarang udah sih jarang. Oke, mungkin karena sibuk juga kayak gini. Terus dari abangnya gimana? Kalau dari aku pribadi, cara ya pastilah awal ngerantau tuh pasti homesick banget ya, kayak ngerasa jauh dari rumah. Yang awalnya tuh pulang ke rumah makanan udah tersedia, pulang ke rumah tuh kita udah tinggal nyantai langsung ke kamar, kita udah nyantai gitu. Terus pas di kuliah ya pulang ke rumah, pulang ke kosan tuh kayak ada makanan, terus keluar lagi beli makanan, keluar lagi beli makanan atau cuciannya kayak wah baju buat besok ada, jadi harus ngelambi bagi ya kayak gitu segala macamnya. Terus buat ngobatin homesick itu paling sering nongkrong bareng teman-teman sih, itu kayak kerasa banget lah gitu. Karena aku dulu pribadi emang dari awal tuh sering ngumpul sama teman-teman angkatan gitu, walaupun nggak semuanya, jadi kayak
teman-temannya di FKG itu juga ada kayak ada kelompok belajar ya gitu. Jadi kayak kami sering ngumpul sama kelompok-kelompok belajar itu buat itulah buat ngatasin homesick tadi. Terus idenya kami itu di angkatan tuh kayak tiap minggu tuh kadang kalau kami lagi jadwalnya kosong, kami ada aja pergi jalannya ke Bukit Tinggi lah, ke Padang. seru ya, ngisi waktu biar nggak homesick gitu. Biar nggak kepikiran terus sama rumah, biar nggak pikiran terus sama tugas dan semuanya. Jadi kayak kalau akhir pekan tuh di grup join yuk gas kemana gitu. Jadi kayak pergi main aja kerjanya di awal. Tapi sekarang nggak bisa lagi, udah penuh. Udah penuh ya, kayak ada sibuk gitu. Kayak Udah penuh ya sekarang tuh. Oke. Kira-kira tadi awalnya masih sampai sekarang masih Iya masih main-main karena untuk homesicknya gitu Iya. kan. Ternyata makin Itu sibuk. makin Oke, sibuk nggak ya. apa-apa. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Bang, apa sih mata kuliah yang ada di FKG dan juga pasti dong sebelum ada mata pelajarannya pasti ada persiapan kan dari Kakak Abang. Apa sih Iya. kalau boleh tahu? Oke. Mungkin kalau mata pelajaran kan kami mungkin berbeda ya dari fakultas-fakultas lain. Mungkin kami samanya kayak FK. Kami pakai sistem blok. Nah, jadi sistem blok itu sistemnya kami emang udah dipaketin sama pihak kampus. Tiap blok tuh mata kuliah apa aja yang bakal diambil. Jadi kami nggak bingung lagi kayak kalau teman-teman fakultas lain kan harus war KRS gitu kan. Kalau kami itu kayak ya udah kami SKS ya udah sesuai dengan arahan dari kampus, SKS-nya sesuai dengan itu. Jadi kami satu angkatan tuh sama SKS-nya. Nah, jadi kalau untuk metode belajarnya di FKG itu sendiri itu hampir sama sebenarnya dengan FK. Itu kami ada metode pelajaran pertama itu skills lab. Jadi di sana itu nanti kami bakal ngelatih keterampilan tangan kami di sana gitu kan. Ya namanya dokter gigi pasti keterampilan tangannya udah butuhin banget kan. Di skills lab itulah kami ngelatih keterampilan tangan. Terus yang kedua itu ada tutorial itu kayak belajar kelompok yang dipandu sama satu instruktur dari dosen gitu. Nah, jadi tugasnya kami di sana ya kami ber-12 orang isinya ya kami diskusi di sana tentang ada ntar dikasih yang namanya itu skenario. Yang di skenario itu nanti kami bakal bahas semuanya rinci sampai nanti dapat tujuan pembelajaran dari modul tersebut. Nah, jadi kami yang bahas sama-sama, nanti dokternya cuman ngasih feedback di akhir terhadap bagaimana jalannya diskusi kami selama tutorial tersebut. Terus satu lagi ada kuliah pengantar. Nah, kalau kuliah pengantar ya mungkin kayak sama teman kayak fakultas lain ya namanya kuliah pengantar ya kayak dosen ngasih bahan ajar, ngasih ngejelasin melalui kelas. Jadi kami nanti satu kelas misalnya satu angkatan 98 orang. Nah, kami di kelas dengerin dosen itu ngejelasin ya buat panduan kami untuk di tutorial nantinya. Oke. Mungkin dari kakaknya gitu. Yang memperhatikan kami sistem belajar kami itu sistem blok. Jadi ada kegiatan tutorial, terus ada skills lab atau keterampilan klinik, terus juga ada kuliah pengantar. Jadi nanti dari kuliah pengantar ini kami ada ujiannya. Jadi yang ujian tiap blok itu dari materi-materi yang telah disampaikan oleh dokter pada saat kuliah pengantar. Terus selain itu kami juga ada sih praktikum, terus juga dari tutorial yang diskusi per kelompok itu nanti juga ada namanya diskusi pleno. Jadi pleno ini seangkatan dari kelompok-kelompok. Oke. Nggak rapat aja ada plenonya. Nggak ada. Terus, nah kan itu terus dari sebanyak itu mata kuliah, kegiatan dengan angkatan terus. Mungkin ada nggak sih kendala yang ditemukan selama berkuliah atau menjalankan mata kuliah atau jurusan inilah gitu untuk abang dan kakaknya gitu. Mungkin ada cara penyelesaiannya gimana cara abang dan kakak itu menanggapi dari permasalahan yang ada di kendala di perjurusannya itu gitu. Mungkin dari abang Nikinya bisa. Kalau aku pribadi tuh yang paling kerasa tuh pas udah mau masuk organisasi ya. Pas mau masuk organisasi tuh ngerasa kayak susah banget cara ngatur jadwalnya tuh karena aku tipe yang nggak pernah nyatet jadwal tiap hari itu apa, schedule tiap hari itu apa, aku nggak pernah sebelumnya nyatetin gitu. Jadi kayak awal masuk tuh kayak keteteran gitu, kayak terlalu fokus sama kuliah, kadang lupa kalau bahwasanya hari ini ada rapat ini, ada kegiatan ini dari organisasi ini gitu kan. Jadi kayak lupa. Nah, melalui sana lah cara ngatasinnya ya. Kan di kalender HP kan biasanya ada tuh kayak peringatan kalau kita ada jadwalnya ntar bakal muncul kan di HP kita. Di notifikasi gitu. Notifikasinya benar. Nah, jadi di sana ntar buat ngatasinya di sana saya tulis lah. Saya hari Selasa ada rapat bla 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 bla. Dan sana saya catat biar nggak lupa karena emang kelemahan saya itu emang kadang rada lupa kalau ada kegiatan itu gitu. Oke, mungkin dari kakaknya juga bisa gitu. Ya,
aku dari ini sih, dari skills labnya kan kami ada skills lab klinik itu kan. Jadi kadang kayak ngerasa ketinggalan gitu dari teman-teman, mereka udah duluan ACC ke dokter, aku belum gitu, kayak sedih sih belum itu. Terus pas ujian juga aku kayak tak pandai Oke. Terus ngatasinnya ya, belajar sih sama teman-temannya ke kos, kita ajarin. Oke. Udah banyak nggak sih bang Iya, pertanyaan kita kayak tadi? sudah terjawab Iya, semua tadi di udah rasa terjawab. penasaran kita dengan Fakultas Kedokteran Gigi ini dan gimana caranya menyelesaikan dari mata kuliah, jurusan, dan gimana berorganisasi dengan baik juga. Udah disampaikan juga dari narasumber kita dari kakak dan abangnya Sampai gitu. bakti ini kita juga bahas. kan? Iya, sampai momen-momen apa ini yang mau dibahas juga. Nah, mungkin ada nggak sih closing statement dari abang dan kakaknya untuk para Rangers nih yang bakal masuk ke UNAN dan yang apapun yang udah lulus gitu, dan untuk mengikuti bakti juga nih, mungkin ada closing statement dari kakak dan abangnya, mungkin dipersilahkan gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi buat teman-teman yang udah lulus di UNAN, nikmatin lah dulu masa-masa sekarang, belum ada kegiatan apa-apa, nikmatin dulu. Buat persiapan baktinya juga nikmatin baktinya, karena bakti itu momen yang menurut aku bakal bisa dikenang juga buat kedepannya sama kita di kuliah, karena momen di bakti itulah pertama kita masuk di UNAN, kita baru kenal gimana lingkungan itu kayak gimana. Jadi nikmatilah momen di bakti itu, jangan sampai teman-teman nggak ikut bakti. Itu sih yang perlu ditekenin, karena kalau nggak ikut bakti jadi kayak udah ketinggalan satu step dulu dari teman-teman yang lain gitu. Jadi nikmatilah, jangan diambil pusing lah kuliah di UNAN ya, karena di UNAN ini asik gitu. Oke, mungkin dari kakaknya juga, Kak. Untuk para Rangers ya kayak dibilang Bang Miki, yuk kita nikmati momen-momen selama bakti maupun selama perkuliahan, karena pasti seru sih karena ketemu teman-teman baru gitu. Oke. Baik, terima kasih buat abang dan kakak udah menyempatkan waktunya buat datang di podcast kita. Nah, semoga video podcast ini bisa menjawab pertanyaan Rangers tentang Fakultas Kedokteran Gigi. Dan jangan lupa like, comment, and share juga untuk video podcast ini. Dan tonton juga video podcast lainnya. Dan sampai jumpa. See you.